di episode sebelumnya kita udah pernah cerita soal insecurity kan ya. Kali ini kita akan cerita soal tema yang masih nyambung, yaitu body positivity. Tema itu sebenarnya udah agak klise sih, udah banyak banget yang bahas. Tapi belakangan ini aku melihat ada keanehan-keanehan gitu guys. Oke, langsung aja ceritain aja yuk di cerita Yoze. Salah satu penyebab munculnya rasa insecure yang nggak sempat kita singgung di video kemarin itu adalah nggak pede dengan penampilan teman-teman. Nggak pede di sini bisa karena berat badan, warna kulit, salah kostum, atau bisa karena hal-hal kecil seperti jerawat. Di sini kita coba bahas yang pertama dan kedua ya teman-teman, karena ini berkaitan dengan fakta Google yang nggak kalah menarik, yaitu body positivity. Jadi, menurut Google nih, penelusuran terhadap kata kunci body positivity itu memecahkan rekor tertinggi pada 2021 yang lalu. Tapi, justru di sini letak keanehannya teman-teman. Seperti apa keanehannya? Sebelum itu, kita seruput kopinya dulu ya. Jadi, gerakan body positivity itu sebenarnya sudah ada sekitar tahun 1960-an dan mulai booming di dunia sejak tahun 2012-an teman-teman. Berarti sekitar 10 tahun yang lalu ya. Body positivity itu intinya mengajak kita supaya merasa happy dan nyaman dengan tubuh kita meskipun secara pandangan mainstream itu dianggap tidak ideal. Misalnya, kegendutan atau sebaliknya kekurusan, warna kulit kurang putih atau sebaliknya terlalu putih jadinya terlalu pucat. Nah, standar kecantikan-kecantikan yang ada di iklan atau media-media mainstream inilah yang dihajar habis oleh gerakan body positivity. Dan singkat cerita, gerakan ini sukses teman-teman. Indikatornya, brand-brand fashion global mengeluarkan ukuran XXXXXL dalam koleksinya. Majalah-majalah lifestyle ternama juga sudah pakai model yang gak mainstream untuk foto sampulnya. Body shaming juga udah jadi tindakan yang tercela banget kan sekarang. Kalau teman-teman coba bully orang karena fisiknya, siap-siap bakal dihujat habis sampai kena mental sendiri. Ya, seperti itulah kira-kira beberapa indikator betapa suksesnya gerakan body positivity di seluruh dunia. Beda banget ya sama zaman waktu aku masih kecil dulu. Body shaming seolah udah jadi makanan sehari-hari. Body positivity kan sudah relatif sukses besar sejak lama ya. Terus kenapa booming lagi di 2021 yang lalu ya? Selidik punya selidik, ternyata sejak pandemi kemarin, gerakan body positivity dianggap sudah cenderung salah arah teman-teman. Banyak kalangan menilai gerakan body positivity justru mendorong gaya hidup yang gak sehat. Misalnya gangguan pola makan sampai obesitas. Today is World Obesity Day. Menurut survei terakhir WHO di 2016, sekitar 1,9 miliar jiwa atau sekitar 39% orang dewasa di dunia mengalami overweight atau kelebihan berat badan, di mana 650 juta diantaranya masuk dalam kategori obesitas. Banyak juga ya. Terus apa hubungannya dengan body positivity? Kembali menurut WHO, secara global prevalensi obesitas meningkat 3 kali lipat dibanding tahun 1965. Sampai di sini, coba teman-teman ingat lagi kronologisnya. Body positivity kan mulai ada sekitar tahun 1960-an dan booming lagi sekitar tahun 2012-an. Agak cocok timingnya ya dengan data-data obesitas tadi. Bisa jadi dari sinilah kenapa body positivity akhirnya jadi kambing hitam dan dituding mengglorifikasi obesitas.
Kemungkinan lain kenapa body positivity booming di 2021 ada kaitannya dengan COVID-19 teman-teman. Jadi, menurut World Obesity Federation, angka kematian akibat COVID-19 di negara dengan rasio obesitas rendah itu 1/10 dibanding kematian di negara dengan rasio obesitas tinggi. Lebih detailnya, hingga Februari 2021, angka kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia itu sekitar 2,5 juta jiwa. Nah, dari 2,5 juta itu, 2,2 juta diantaranya terjadi di negara yang lebih dari separuh penduduknya masuk dalam golongan overweight. Sederhananya, obesitas itu jadi komorbid yang paling banyak menyebabkan kematian akibat COVID-19, teman-teman. Pantesan Om Deddy Corbuzier sampai rela ngasih uang 500 juta ke Om Ivan Gunawan supaya nurunin berat badan. Aku mau juga dong Om Ded, agak overweight nih. Dari data dan cerita tadi, ternyata body positivity itu punya efek samping yang agak serem juga ya teman-teman. Karena itu beberapa tahun belakangan ini muncul pendekatan alternatif yang namanya body neutrality. Body positivity sama body neutrality ini agak mirip sebenarnya, cuma beda di penekanannya. Tujuan dari body positivity itu mendorong kita agar merasa cantik, ganteng, atau good looking terlepas seperti apa tubuh kita. Sedangkan tujuan body neutrality itu agar kita bisa menjalani hidup tanpa memiliki perasaan yang berlebihan, baik positif ataupun negatif terhadap penampilan. Gerakan body neutrality menginginkan agar kita menyadari bahwa penampilan itu tidak ada hubungannya dengan nilai-nilai kita sebagai manusia. Daripada memikirkan penampilan, body neutrality mengajak kita agar lebih fokus pada meningkatkan skills atau kapasitas diri, serta bersosialisasi dengan lebih baik lagi dengan orang-orang sekitar kita. Memang sih, kalau dipikir-pikir banyak juga loh orang yang sukses meskipun secara penampilan kurang atau tidak ideal. Contohnya Adele atau Sam Smith. Dulu sempat booming banget kan? Ya meskipun sekarang mereka udah pada kurus juga sih. Rumit ya. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Lebih bagus body positivity atau body neutrality? Coba sharing di kolom komentar ya. Kalau menurut aku pribadi sih, antara body positivity atau body neutrality itu tergantung kecenderungan pribadi masing-masing ya teman-teman. Intinya, sebagai manusia, kita wajib untuk menghormati dan menghargai orang lain terlepas seperti apapun fisik atau penampilannya. Jadi, nggak boleh judgmental gitu. Dan yang gak kalah penting, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Misalnya, kita lagi overweight. Itu karena faktor genetik, faktor pola makan, atau karena faktor apa? Kalau karena faktor pola makan, ya sebisa mungkin kita perbaiki, karena itu berkaitan dengan kesehatan. Ingat, kenapa isu overweight sampai masuk data kependudukan WHO dan OECD tadi? Bukan karena urgensi penampilan ya, tapi karena urgensi kesehatan masyarakat. So, it has nothing to do with your appearance, but it's all about your health. Meskipun yang good looking cenderung dapat privilege sih, rumit. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman punya pandangan atau info-info lain seputar body positivity atau body neutrality, jangan ragu untuk sharing di kolom komentar ya.